Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ala ni'matil Islam wal iman wal hidayah wa kafa biha ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, menimbang samubare, mau kuasa panjang. Dan hadirin wal hadirah rahimakumullah. Syekh Ja'far Al-Barjanji dalam kitabnya Al-Barjanji Maulidin Nabi mengatakan, Muhammad adalah manusia, tapi berbeda dengan manusia lainnya. Muhammad bagaikan intan permata, sedangkan kita hanya batu biasa. Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, Nur Muhammad di langit dimuliakan, sedangkan di bumi menjadi panutan. Ungkapan tersebut mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada figur yang paling luhur, manusia yang paling mulia, individu yang patut ditiru selain sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perkataannya menjadi hadis qauli, setiap perbuatannya menjadi hadis fi'li, bahkan diamnya menjadi hadis ta'riri, yang akan berfungsi sebagai tuntunan, pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Namun sayang, jika kita lihat pada zaman sekarang ini, manusia seperti kehilangan arah dan tuntunan hidup. Misalkan, di kalangan birokrat, kita tengah dipertontonkan oleh ulah sebagian pemimpin kita yang bermental nakal, berjiwa binal, yang bermental provokator, berjiwa koruptor. Di depan rakyat menjanjikan lagu-lagu indah, mendendangkan syair-syair merdu, sedangkan di belakang rakyat tidak segan-segan mencekik, membunuh hak-hak rakyat. Eksisnya pembangunan nasional yang kita impikan, namun bencana nasional yang menjadi kenyataan. Hal ini karena tidak adanya pimpinan atau pemimpin atau panutan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Kepemimpinan Rasulullah sebagai Teladan Masyarakat Madani, dengan berlandaskan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut
nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan bagi orang yang banyak menyebut Allah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada figur yang paling luhur selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya suri tauladan yang baik bagi kita, terdapat makna uswatun hasanah. Menurut Imam Al-Ghazali, Imam Ali As-Sabuni mengatakan bahwa tidak ada figur yang paling luhur selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perbuatan, perkataan, dan perbuatannya adalah contoh teladan yang paling baik. Lantas timbullah pertanyaan, bagaimana dengan akhlak para pemimpin kita di negeri ini sekarang ini? Di satu sisi kita patut berbangga, bersyukur, alhamdulillah, masih banyak pemimpin kita yang berperilaku terpuji, yang sayang kepada rakyat. Dan banyak juga kaum konglomerat yang peduli kepada kaum melarat. Namun jika kita lihat di satu sisi lainnya, kita tidak dapat menutup mata kita bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang katanya berjuang atas nama rakyat, tetapi tidak berorientasi pada rakyatnya. Gayanya bak orator padahal biangnya provokator, lagaknya proklamator padahal biangnya koruptor. Na'udzubillah. Lalu bagaimanakah gambaran seorang pemimpin yang harus kita teladani? Ketika ditanya kepada Nabi Syuaib bagaimana gambaran seorang pemimpin yang harus kita teladani, beliau menjawab, yaitu yang memiliki kekuatan dan amanahlah yang pantas menjadi pemimpin. Bukankah Nabi Yunus dipilih menjadi ketua bagian logistik di Mesir karena kekuatan dan amanahnya? Bukankah Allah mengutus malaikat Jibril menjadi pemimpin malaikat-malaikat lainnya karena amanah dan kekuatannya? Lantas mengapa dua faktor tersebut yang menjadi ukuran? Yang pertama, kekuatan, karena pemimpin akan mampu membuat kebijakan-kebijakan demi memakmurkan masyarakatnya. Sedangkan yang kedua adalah amanah, bagaimana seorang pemimpin harus mampu bertanggung jawab atas setiap amanah yang diberikan. Lalu, bagaimanakah cara dan strategi Rasulullah dalam berdakwah? Maka jawabannya, mari kita dengarkan di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله
disebabkan oleh rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu berlaku keras dan berhati kasar, tentunya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan, di dalam ayat tersebut terdapat 3 cara strategi Rasulullah dalam berdakwah yang menjadi pesan moral bagi para pemimpin kita. Yang pertama, lintalahum, yang artinya Rasulullah memiliki sikap yang lemah lembut, baik kepada kawannya maupun terhadap lawannya. Oleh karena itu, pemimpin kita harus senantiasa lemah lembut kepada rakyatnya dan juga kepada lawan politiknya. Yang kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum, yang artinya berlapang dada. Rasulullah senantiasa berlapang dada, mudah memaafkan, dan Rasulullah memohonkan ampunan bagi setiap kesalahan. Bukan sebaliknya, malah menghalalkan segala cara demi tujuan terlaksana. Imam Al-Ghazali mengatakan, rusaknya pemimpin karena rusaknya moral yang dimilikinya. Yang ketiga, wasyawirhum fil amri, yang artinya Rasulullah senantiasa bermusyawarah dengan rakyat-rakyatnya. Oleh karena itu, pemimpin kita harus senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya dalam mengambil setiap keputusan. Itulah strategi yang dimiliki oleh Rasulullah dalam berdakwah yang menjadi tauladan bagi kita. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang memiliki akhlak yang mulia. Sejarah membuktikan kehancuran sebuah negara bukan karena faktor ekonominya ataupun karena kebodohan bidang politiknya, tetapi karena rendahnya moral para pemimpinnya. Maka dibutuhkan pemimpin yang memiliki moral yang baik. Selain itu, kita sebagai rakyat harus senantiasa berpartisipasi dan mengawasi setiap kebijakan yang dibentuk oleh pemimpin kita dan menjaga sarana prasarana yang ada di negeri ini. Kami yakin jika hal-hal inilah yang kita lakukan, maka negara kita akan mampu bersaing dengan negara lainnya dan akan mendapatkan negara yang makmur di bawah naungan rahmat Allah. Sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
Sadaqallahul azim. Jikalau sekiranya penduduk dari negeri-negeri yang beriman dan bertakwa, maka pastilah kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka dengan siksa yang sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dengan demikian, syarahan ini dapat disimpulkan bahwa jika kita ingin membentuk suatu negara yang kaya dan makmur, subur dan jaya, maka dibutuhkan pemimpin yang memiliki akhlak mulia dan berwibawa dan berakhlak terpuji yang patut diteladani seperti sosoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh pemimpin kita, kepada seluruh rakyat, mari kita hiasi setiap gerak langkah kita dengan akhlak terpuji dan kita bingkai diri kita dalam akhlak yang mulia. Mudah-mudahan negara kita akan menjadi negara yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.